Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Thaib Amali, salah satu dosen program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, saya ingin menunjukkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Komunikasi Strategis. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dan disampaikan dengan pendekatan Student Centered Learning atau SCL. Pemilihan mata kuliah ini disesuaikan dengan background pendidikan dan kompetensi saya sebagai lulusan ilmu komunikasi dengan bidang konsentrasi komunikasi strategis. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah ini. Mata kuliah Komunikasi Strategis merupakan mata kuliah wajib berbobot 3 SKS yang ditujukan bagi mahasiswa semester 5 pada program studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Perkuliahan berlangsung selama 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah Komunikasi Strategis ini bertujuan agar mahasiswa mempunyai pemahaman di bidang komunikasi strategis serta memiliki keterampilan dalam menyusun dan mempresentasikan proposal komunikasi strategis. Bahan kajian mata kuliah ini meliputi konsep dasar komunikasi strategis, persuasi dalam komunikasi strategis, faktor-faktor penghambat dan penunjang komunikasi strategis, langkah-langkah komunikasi strategis, serta penyusunan proposal komunikasi strategis. Lebih lanjut, referensi yang digunakan pada mata kuliah ini bersumber pada sejumlah pustaka utama, di antaranya Strategic Communication Planning for Public Relations and Marketing dari Wilson dan juga Ojen, serta buku Strategic Communication for Non-Profit Organization 7 Steps to Creating Successful Plan oleh Peterson dan juga Radke. Selain itu, beberapa publikasi ilmiah yang saya miliki seperti Integrasi Marketing dan Public Relation dalam membangun wajah baru Teras Malioboro dan juga Strategi Komunikasi Pemasaran Pasar Kangen Yogyakarta sebagai wisata budaya dan nostalgia melalui pendekatan sostek dalam promosi juga menjadi referensi pendukung dalam mata kuliah ini. Di sisi lain, mahasiswa juga dianjurkan untuk dapat membekali diri dengan pengayaan akademik yang dapat ditemukan pada buku dan juga jurnal terkini lainnya seputar komunikasi strategis. Bentuk perkuliahan dalam mata kuliah ini adalah tatap muka dengan ceramah dan juga tanya jawab. Sementara itu, metode pembelajaran utama yang digunakan adalah cooperative learning dan juga problem-based learning. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran dilakukan dengan berbagai teknik penilaian, seperti speaking practice, kuis, penugasan, presentasi, serta UTS dan juga UAS. Asesmen keberhasilan mahasiswa dilakukan melalui rubrik penilaian yang terintegrasi melalui portal mahasiswa. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah komunikasi strategis. Berikutnya dapat disaksikan bersama cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas dengan materi analisis situasi yang termasuk dalam bahan kajian langkah-langkah komunikasi strategis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita masuk lagi di mata kuliah kita komunikasi strategis, di mana minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang faktor penghambat dan juga penunjang keberhasilan komunikasi strategis, di mana dari faktor-faktor penghambat dan penunjang tadi kita bisa membentuk semacam mapping bagaimana nanti sebuah program komunikasi strategik atau campaign komunikasi itu dapat berhasil. Nah, keberhasilan komunikasi strategis itu juga bergantung pada beberapa langkah yang nanti diambil. Nah, materi kita hari ini bakal membahas langkah pertama yang nanti bakal harus dibuat oleh salah seorang perancang komunikasi strategik agar nanti tujuan dari komunikasi itu bisa tercapai. Langkah ini disebut juga dengan analisis situasi. Kita yang udah belajar PR di semester 2 atau komunikasi pemasaran di semester 4 udah familiar gitu dengan analisis situasi. Namun di komunikasi strategik ini kita bakal melihat analisis situasi
secara lebih mendalam dan bagaimana penerapannya dalam tahapan-tahapan komunikasi strategik itu sendiri. Gregory pernah bilang bahwasanya hampir impossible atau nggak mungkin kita kalau mau mengubah perilaku atau sikap seseorang kalau kita itu nggak tahu bagaimana start pointnya atau langkah awal yang harus kita ambil. Jadi ketika kita berbicara mengenai analisis situasi, kita di sini membahas tentang langkah awal yang perlu kita ambil dalam mewujudkan sebuah program atau campaign komunikasi strategik. Nah, lebih lanjut di dalam komunikasi strategik, analisis situasi ini merupakan tolak ukur di mana nanti kita bisa merancang suatu perubahan yang nanti dilakukan melalui proses perencanaan itu sendiri. Jadi di dalam prinsip komunikasi strategik, perencanaan ini penting karena melalui perencanaan kita nanti dapat menentukan tujuan campaign kita apa, gitu, apa yang mau dicapai, langkah-langkah yang mau kita ambil, dan bagaimana nanti kita bisa mendefinisikan campaign itu berhasil atau tidak, gitu. Nah, langkah awal dalam sebuah perencanaan ini dalam konteks komunikasi strategis itu disebut sebagai analisis situasi atau analisis masalah. Term analisis situasi dan analisis masalah ini sebenarnya merujuk pada term yang sama, di mana kita sebagai seorang perencana strategis mencoba untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, gitu. Masalah apa yang ada di depan kita. Nah, lebih lanjut dalam tahap pengumpulan data, saat peneliti melakukan penelitian itu tadi untuk perencanaan sebuah program, penelitian itu sendiri diperlukan agar nanti kita bisa benar-benar memahami tadi masalah yang benar-benar terjadi, gitu. Bentuk dari formative research di dalam analisis situasi ini nanti bakal berfungsi sebagai acuan dasar gimana seseorang atau decision maker nanti mampu mengambil keputusan dalam perencanaan sebuah program. Oke, ketika saya mau mengambil sebuah keputusan, saya nggak bisa tahu-tahu langsung mengambil keputusan tersebut. Tapi saya perlu melakukan sebuah riset, saya perlu melakukan sebuah analisis agar nanti keputusan yang saya ambil itu merupakan keputusan yang benar. Nah, riset inilah yang ada di dalam analisis situasi, gitu. Analisis situasi itu hendaknya dilakukan secara terstruktur, objektif, dan tertulis. Kalau kita berbicara mengenai terstruktur, objektif, dan tertulis, kira-kira apa yang kalian pahami mengapa analisis situasi itu mesti terstruktur, objektif, dan tertulis? Silakan, Gigi. Dan di sini juga dilakukan secara tertulis itu agar analisis itu dilakukan dan terdokumentasikan melalui tulisan itu agar orang-orang itu tuh lebih mudah memahami, khususnya untuk decision maker itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Oke, ada yang mau nambahin atau punya pandangan yang lain terkait bagaimana prinsip terstruktur, objektif, dan tertulis ini harus ada di analisis situasi? Fajri? Ini kan membahas analisis situasi ya. Iya. Dimana di situ ada terstruktur, objektif, dan tertulis. Nah, kalau misalkan di situ tidak ada analisis, itu akan adanya rancu suatu informasi dan itu efeknya tidak akan berlangsung sesuai dengan kenyataan atau secara fakta. Oke, dari jawaban teman-teman kalian tadi benar bahwasanya analisis situasi itu perlu sifatnya terstruktur, objektif, dan tertulis karena tadi jangan sampai kita bikin sebuah riset yang bias. Kalau kita bikin riset yang bias itu nanti hasil keputusan yang kita ambil itu tidak tepat. Yang kedua tadi terstruktur jelas karena
meskipun fungsinya sebagai formative research, riset di PR itu memang harus ada kaidahnya. Terstruktur itu tadi, datanya jelas dari mana, proses pengambilan datanya juga ya secara bagus gitu ya, dan pada akhirnya tentu saja perlu didokumentasikan dengan baik atau tertulis. Karena kalau nggak tertulis atau ketika analisis yang ada atau riset yang ada tidak tertulis, nanti ada kemungkinan kita butuh data itu tapi tadi data itu nggak bisa kita tarik karena kita nggak punya dokumentasi yang baik. Makanya perlu tertulis tadi gitu. Nah, lebih lanjut di dalam analisis situasi ada satu model yang seringkali banyak digunakan di dalam komunikasi strategis dan turunannya gitu ya, termasuk Korkom, komunikasi pemasaran maupun manajemen komunikasi pada umumnya yang disebut sebagai model SWOT. Saya rasa beberapa dari kalian pasti masih ingat SWOT. Kira-kira apa? Threat. Oke, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. SWOT tadi merupakan sebuah akronim, benar, di mana strength itu tadi membahas tentang aspek kekuatan yang ada di sisi internal sebuah perusahaan atau lembaga. Sementara weakness merupakan aspek kelemahan yang ada di internal perusahaan atau lembaga. Kalau opportunities dan threat itu merupakan aspek eksternal, baik itu kalau opportunities itu sifatnya positif tadi, sementara threat itu tadi sifatnya negatif. Nah, analisis SWOT ini merupakan sebuah model di mana kita bisa merumuskan kira-kira perusahaan itu punya sisi positif mana nih dari aspek internal, sisi negatif mana nih dari aspek internal maupun dari aspek eksternal tadi, sehingga melalui SWOT ini kita nanti bisa memutuskan strategi atau langkah konkret yang lebih relevan seperti apa gitu. Nah, analisis SWOT itu digunakan untuk merumuskan strategi komunikasi yang tepat mengacu pada posisi yang dihadapi organisasi. Jadi kalau kita menggunakan analisis SWOT di analisis situasi, kita bisa tahu nih organisasi ini punya bargaining di mana, dia punya kekuatan di mana, kelemahannya di mana gitu. Nah, lebih lanjut, karena kita cakupannya ada di komunikasi strategik, ada banyak pendekatan yang bisa kita pakai tergantung dari kasus yang nanti dihadapi. Sebagai contoh, katakanlah kita mau menerapkan kegiatan komunikasi strategik di manajemen isu dan campaign. Nanti ada isu and crisis management sebagai point of view yang nanti bakal kita gunakan untuk melihat analisis situasi. Tentunya analisis situasi saat krisis itu nanti bakal berbeda dengan kondisi yang non krisis gitu. Begitu juga dengan kalau kita lihat dari segi PR etik gitu. Semisal seorang praktisi public relation hendak melakukan sebuah campaign kehumasan gitu, terus perlu kita ketahui PR etik yang ada gimana sehingga nanti kegiatan yang ada atau nanti strategi yang ada itu bisa diterima secara hukum maupun norma masyarakat gitu. Nah, lebih lanjut sebagai contoh terkait analisis situasi, DAF sebagai salah satu brand pernah melakukan analisis situasi terkait persepsi kecantikan yang ada di masyarakat gitu. Melalui analisis SWOT, DAF melihat bahwasanya ada opportunities secara bisnis, ada kesempatan bahwasanya ketika kecantikan itu didefine sebagai sesuatu yang demikian, kita mencoba untuk mengekspansi pasar bahwa kita definisikan cantik tuh nggak harus tadi ya yang katakanlah kulitnya putih, yang rambutnya lurus, tinggi, kurus, enggak, tapi DAF bikin definisi cantik yang non konvensional tadi. Sehingga kalau dari kacamata komunikasi strategik, mereka jadi punya pasar yang lebih luas. Sebenarnya itu gitu. Bagaimana campaign ini mencoba untuk melihat bahwasanya DAF punya opportunities di situ tuh. Belum banyak produk yang katakanlah tadi mendefine bahwasanya kecantikan tuh seperti ini, makanya banyak yang terpersuasi untuk memakai produknya gitu. Sebagai contoh yang kedua, ada campaign yang pernah dilakukan oleh Sasa. Campaignnya itu tadi terkait Micin Swag Generation, di mana Sasa itu melakukan analisis situasi bahwasanya masyarakat itu punya persepsi yang negatif tentang micin. Kayak micin tuh bikin bodoh gitu. Micin tuh bikin kalian sulit buat mikir. Nah, makanya Sasa di sini bikin campaign Micin Swag Generation yang dimana di pesannya tuh ngasih pesan bahwasanya MSG kalau dikonsumsi
secara bijak itu sebenarnya nggak apa-apa. Dan mereka ngambil quote dari Persatuan Dokter Indonesia. Dan ya, kalau dilihat dari teori persuasi kan kalau semisal ada komunikator gitu ya yang memang punya kredibel bilang A ya pasti A itu benar gitu. Nah, dari situ Sasa tadi mencoba untuk menanamkan persepsi ke masyarakat bahwasanya micin tadi oke, kalau kita gunainnya bijak, dan itu semua muncul karena adanya analisis situasi. Sasa aware bahwasanya ada kasus itu gitu. Masyarakat menganggap bahwasanya micin tuh bikin bodoh tadi gitu. Nah, lebih lanjut kita bakal membahas SWOT secara mendalam gitu, dalam artian silakan nanti bakal ada kasus yang bisa kalian tuangkan nanti analisis SWOT-nya di depan, di mana dari materi ini tadi kita sudah belajar secara secara praktis gitu. SWOT tadi apa sih? Lantas bagaimana kita menerapkan SWOT pada sebuah kasus. Jadi di sini saya contohkan ada event Pasar Kangen yang tiap tahun itu diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Yogyakarta, tempatnya di TBY kalau kalian pernah datang. Nah, tentu saja kalau dilihat dari kacamata komunikasi strategik, Pasar Kangen ini pasti punya aspek SWOT-nya tadi. Nah, kira-kira berdasarkan apa yang kita diskusikan tadi, teman-teman menilai SWOT-nya seperti apa? Silahkan nanti ditulis di depan dan nanti bakal kita diskusikan bersama. Apakah udah benar penerapan SWOT-nya tadi sesuai dengan prinsip yang ada, atau ya bisa kita sesuaikan gitu. Silakan gunakan HP kalian buat meriset kira-kira strength, weakness, dan opportunities yang ada di Pasar Kangen itu seperti apa. Dan nanti silakan ditulis di depan sini ya. Oke, jadi tiap anak nanti silahkan kalau ada yang mau maju ke depan, kira-kira berdasarkan fenomena tadi, kasus tadi, Pasar Kangen Yogyakarta, kira-kira aspek strength, weakness, opportunity, dan threat-nya apa? Satu anak nanti bisa nulis satu, atau kalau mau dari lebih satu di beberapa poin, bisa. Kalian punya waktu kurang lebih 10 menit untuk maju ke depan dan nulis. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Silakan. Masih bisa? Oke, udah. Ada yang mau menambahkan lagi? Cukup? Oke, coba kita diskusikan bersama-sama. Tadi kalau kita mendefinisikan SWOT itu kan kalau dilihat dari matriksnya, strength dan weakness atau kekuatan dan kelemahan itu kan ada di aspek internal. Sementara
opportunities dan threat atau ancaman dan peluang itu ada di aspek eksternal. Nah, coba kita lihat dari poin pertama. Kalau kita berbicara mengenai strength, otomatis kalau kita menganalisisnya, pastikan itu bersumber dari aspek internal ya, objek kita tadi, kasus kita tadi. Semisal, kalau ada keunikan produk, benar apa tidak? Oke, keunikan produk berarti merujuk pada apa yang ditawarkan oleh pasar keuangan itu sendiri. Oke, benar. Sorry. Oke, ini benar. Daya tarik tradisional atau nostalgia. Benar nggak? Oke, karena ini menjadi daya tarik, merupakan aspek internal yang memang ada di pasar keuangan itu sendiri. Segmentasi pasar beragam atau luas. Kira-kira benar nggak, Strength? Benar apa salah? Atau kurang? Salahnya di mana? Oke, kalau kita berbicara mengenai pasar atau target audience, berarti itu kan berada di aspek luar, ya, dari pihak eksternal. Makanya kalau nanti kita berbicara, oh banyak mahasiswa yang nanti tertarik, itu berarti opportunities. Jadi ini sebenarnya ada di opportunities, gitu. Terakhir ada citra budaya yang kuat. Ya, karena pasar keuangan itu punya branding di mana mereka mencoba untuk ya mengedepankan aspek budaya. Ya, karena mereka di bawah dinas kebudayaan itu tadi. Oke, yang kedua, weakness hanya berlaku musiman. Kira-kira benar apa enggak? Oke, yang kedua, fasilitas terbatas. Ini beda ya dengan yang bawah. Iya, karena ya otomatis ada di aspek internal ya. Karena kayak toilet yang disediakan, tempat sampah, tempat duduk termasuk gitu. Oke, kedua masalah sampah. Iya, karena kalau kita lihat pasar keuangan kan otomatis dia punya produksi sampah yang tinggi gitu. Sementara Jogja sendiri kan juga punya masalah sampah gitu ya. Dan kalau dilihat dari masalah sampah yang ada di pasar keuangan kan, ya dia kemungkinan muncul di situ gitu. Ketiga ada kepadatan pengunjung. Menurut kalian kepadatan pengunjung masuk weakness nggak? Atau justru marah strength karena rame? Kalau menurut saya sih itu masalah apa ya? Soalnya kan itu targetnya emang wisatawan misalnya dan untuk lokal. Jadi terlalu rame itu malahan mengganggu. Itu menurut saya. Pak, Iya, silakan. Saya kepadatan pengunjung itu bisa menjadi strength karena kan kalau misalnya ada pengunjung berarti itu menandakan bahwa event kita ini berhasil. Nah, tapi itu akan menjadi weakness ketika kita tidak bisa melakukan manajemen pengunjung itu dengan baik. Ketika misalnya manajemen tempatnya itu tidak sesuai untuk menampung seluruh pengunjung. Jadi di sini kita harus memutar otak bagaimana pengunjung ini tidak menjadi weakness untuk kita sendiri. Artinya dengan menggunakan manajemen pengunjung yang lebih baik, mungkin bisa mengelola tempatnya ataupun SDM yang bagus sehingga itu tuh tidak menjadi sebuah chaos gitu Pak. Oke, berarti dari sini kita bisa melihat bahwasanya kepadatan pengunjung ini bisa menjadi weakness maupun bisa menjadi strength, tergantung bagaimana redaksi kita nanti melihatnya di analisis situasi. Kalau ternyata pengunjung ini kita anggap sebagai sesuatu yang sifatnya positif dalam artian, oh pasar keuangan memang mampu menampung itu dari segi tempat, itu bisa strength. Tapi kalau ternyata pasar keuangan nggak mampu menampung jumlah pengunjung yang dimaksudkan di sini, yaitu bisa nanti jadi weakness dalam artian, oh tempatnya terlalu sempit. Jadi ngomongin tentang place itu. Oke, selanjutnya ada keterbatasan jenis produk yang disajikan. Kira-kira masuk weakness nggak kalau ngomongin keterbatasan produk? Menurut saya sih lebih ke strength ya Pak, karena jadi keunikan. Yang lain? Kata Vanda tadi bisa strength karena ini uniqueness, limited edition gitu. Kalau menurut saya Pak, ini kan dari namanya aja sudah pasar keuangan ya. Jadi itu emang fokus kepada kebudayaan yang produknya emang asli Indonesia gitu. Jadi kalau untuk keterbatasan jenis itu tidak masuk ke situ di weakness sih menurut saya. Oke, masnya yang sebelah mau nambahkan? Kita mau keterbatasan produk. Sebenarnya kan di pasar keuangan itu adanya jumlah
spot atau tidak bisa semua UMKM atau semua jenis makanan itu dimasukkan di situ. Dan memang yang terjadi selama ini kan pasar kangen produknya itu aja. Jadi itu menurut saya itu menjadi salah satu kelemahan karena ketika kita sudah mengunjungi pasar kangen 1, pasar kangen 2, ketika kita melihat produk yang sama, itu ya kita merasa itu sama terus. Oke. Cara pandang kita jadi seperti itu. Oke, dari sini mungkin kita bisa simpulkan bahwasanya mungkin kurangnya inovasi dari pasar kangennya itu sendiri terkait produk yang ada. Karena secara regulasi event sendiri sebenarnya mereka tadi benar membatasi jumlah UMKM yang bisa masuk di sana sebagai stand. Mereka juga membatasi barang-barang yang dijual atau produk-produk yang ditawarin karena harus mengusung brandingnya sebagai budaya dan nostalgia. Kalau mereka jual pizza nggak boleh karena nggak masuk di kuliner budaya Nusantara tadi gitu. Nah tadi mungkin poin ini tadi kita bisa lihat sebagai weakness kalau kita melihatnya sebagai kurangnya inovasi gitu. Oke, selebihnya di opportunities ada banyaknya UMKM di Jogja. Tadi sempat kita bahas juga di mana mereka nanti bisa berpartisipasi sebagai tenan gitu. Benar. Yang kedua, memanfaatkan teknologi digital. Tentu saja hampir semua kegiatan komunikasi strategik sekarang media digital itu bisa jadi opportunities. Karena nanti bisa jadi aspek di luar yang nanti menguntungkan kita dari segi promosi maupun publikasi. Terakhir ada tren pariwisata dan budaya baru. Ya benar, maksudnya hal ini ada di luar aspek internal ya, karena memang tren yang terjadi di masyarakat demikian. Terakhir di thread ada persaingan dengan pasar lain. Tentu saja yang namanya sebuah bisnis pasti punya saingan kalau kita melihat pasar kangen sebagai sebuah bisnis. Bahkan di Jogja sendiri di UNY pernah ada, di Polda juga ada, bahkan yang di selain UNY dan Polda juga banyak gitu di Jogja. Saingannya banyak gitu. Terakhir ada variasi produk atau kuliner modern. Kira-kira masuk thread apa enggak untuk yang terakhir? Kalau menurut saya itu masuk tren. Soalnya ketika pasar kangen diadakan bersamaan dengan pasar malam saat itu juga, di mana pasar malam ini kuliner-kuliner yang ada di pasar malam itu kebanyakan mayoritas kuliner modern, Pak. Kayak dimsum, terus Corn dog. iya, pokoknya Variasi produk atau kuliner modern. juga, Pak. Jika diadakannya bersamaan. Oke, ya benar. Maksudnya kalau konteks yang ada di sana melihat bahwasanya ada produk lain di luar yang menawarkan hal yang berbeda, itu juga bisa menjadi ancaman. Karena ancamannya sebenarnya ada preferensi segmentasinya tadi. Kalau mereka nggak prefer kegiatan budaya atau kuliner Nusantara, ya mereka nggak bakal tertarik buat pasar kangen. PR kita dalam komunikasi strategik tadi ya, melalui analisis situasi, kita nanti berusaha mendefine gimana sih caranya kita mempengaruhi mereka agar tertarik gitu. Oke, sampai sini ada yang mau dibahas lagi lebih lanjut tentang SWOT? Cukup? Oke, jika dirasa cukup, saya rasa itu untuk pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan atau pertemuan berikutnya kita bakal membahas langkah yang kedua dari komunikasi strategik itu sendiri, yakni goal dan objektif. Silahkan sebelum perkuliahan minggu depan dimulai, kalian mencari referensi yang relevan dan belajar terkait goals dan objektif yang selanjutnya bisa kita diskusikan di kelas. Dari saya rasa hari ini cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.